Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda kepada kami untuk membangun channel misteri ini. Dengan Adi di sini yang akan menemani Anda dengan ragam cerita misteri yang akan memacu adrenalin dan membuat bulu kuduk Anda berdiri. Sebelumnya saya ingatkan kepada Anda untuk selalu berdoa mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa agar kita selalu mendapatkan lindungannya. Karena setan dan iblis pada dasarnya akan selalu menggoda manusia sampai hari kiamat nanti. Pada episode kali ini, saya akan menceritakan cerita misteri dengan judul Tegal Salan 2 Part 1 Genderuwo Jajan Bakso. Kaskus kiriman Indra 057 27 Agustus 2020. Gini ceritanya. Namanya Kang Tarno. Dia ini adalah tetanggaku. Pekerjaannya selain sebagai petani juga nyambi berjualan bakso keliling kampung. Kang Tarno memang terkenal sebagai sosok yang sangat rajin dan ulet dalam bekerja. Ia berjualan dari siang hingga larut malam, berkeliling dari satu desa ke desa yang lain. Berbeda dengan tukang bakso keliling yang kebanyakan menggunakan gerobak, Kang Tarno berjualan dengan menggunakan rombong yang dipikul. Bukan tanpa sebab, letak desa yang berada di kaki perbukitan dengan jalan yang kebanyakan masih berbatu naik turun, membuat sedikit kesulitan kalau harus berjualan dengan menggunakan gerobak. Seperti hari itu, jam 10 pagi, Kang Tarno sudah siap untuk berangkat berjualan. Setelah membaca bismillah, dipikulnya rombong bakso yang lumayan berat itu. Ia menyusuri setiap jalan desa sambil sesekali memukul-mukul mangkok dengan menggunakan sendok. Ding 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 ding. Ding 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 ding. Ding 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 ding. Demikian suara sendok beradu dengan mangkok yang menjadi ciri khas bakso Kang Tarno. Bisa dipastikan setiap terdengar suara itu, maka tak lama lagi Kang Tarno bakal lewat. Selain terkenal baksonya enak, bakso Kang Tarno juga sangat murah. Satu mangkok hanya dihargai Rp1.500. Tak heran kalau jualan beliau sangat laris. Kami anak-anak desa juga sangat menyukainya. Untuk anak-anak, Kang Tarno tidak pernah mematok harga. Berapapun kami membeli, selalu dia layani dengan ramah. Kadang cukup hanya dengan uang 200 atau 300 perak, kami sudah bisa menikmati satu atau dua bola bakso yang ditusuk dengan lidi lalu diolesi dengan kecap dan saus. Terasa sangat lezat, dinikmati sambil berjalan pulang dari sekolah. Namun, hari itu sepertinya bukan hari keberuntungan bagi Kang Tarno. Berkeliling desa dari jam 10 pagi sampai jam 2 sore, baru 3 mangkok yang berhasil ia jual. Kang Tarno tak patah semangat, ia memutuskan untuk melanjutkan jualan ke desa sebelah. Panas terik dan keringat yang bercucuran tak ia pedulikan. Sambil memikul rombong baksonya, ia berjalan ke utara menuju ke desa Tarumas. Alhamdulillah, di desa itu ia berhasil menjual 5 mangkok bakso. Sejenak Kang Tarno beristirahat di pos kamling yang ada di sudut perempatan jalan.
Sambil menikmati sebatang rokoknya, sesekali Kang Tarno kembali memukul-mukul mangkok dengan menggunakan sendok, berusaha menarik perhatian para pembeli. Habis rokok sebatang, juga tidak ada pembeli yang datang. Kang Tarno pun kembali memikul rombong baksonya, berjalan ke arah barat, menyusuri jalan raya beraspal menuju ke arah Desa Patrolan. Matahari telah hinggap di punggung Bukit Asem di sebelah barat saat Kang Tarno tiba di Desa Patrolan. Beberapa mangkok bakso kembali berhasil ia jual. Saat azan maghrib berkumandang, Kang Tarno singgah di sebuah warung kopi. 15 mangkok bakso telah berhasil ia jual. Jadi ia merasa pantas untuk menghadiahi dirinya dengan secangkir kopi hitam kesukaannya. Selepas maghrib, Kang Tarno kembali melanjutkan jualannya. Kali ini ia menuju ke arah selatan, ke Desa Mojoretno. Namun, di desa itu sepi. Tak seorang pun yang tertarik dengan bakso yang ia bawa. Kang Tarno tak patah semangat. Ia mengubah arah langkahnya menuju ke arah timur. Desa Kedungsono menjadi harapan terakhirnya. Biasanya di malam hari banyak pemuda desa yang nongkrong di pos kamling. Mereka langganan tetap Kang Tarno. Namun, harapan tinggal harapan. Sampai di desa itu keadaan juga tak kalah sepi. Tak ada seorang pun yang nongkrong di pos kamling. Kang Tarno menurunkan rombong baksonya dan kemudian duduk di bangku kayu yang ada di pos kamling itu. Untuk mengusir rasa sepi, Kang Tarno menyalakan radio kecil yang selalu dia bawa saat berjualan. Siaran wayang kulit menemani laki-laki itu menikmati rokok kreteknya. Sesekali ia bersenandung mengikuti alunan suara sinden yang menembangkan gending-gending Jawa dari radio kecilnya itu. Sampai hampir tengah malam, tak juga ada pembeli yang datang. Pelan-pelan Kang Tarno membuka laci tempat uangnya di rombong baksonya. Beberapa lembar uang ia keluarkan lalu ia hitung. Baru balik modal tambah sedikit keuntungan katanya. Kang Tarno menghela nafas. Mungkin memang hanya segitu rezekinya hari ini. Setelah merapikan kembali rombong baksonya, Kang Tarno pun kembali berjalan. Kali ini ia memutuskan untuk pulang saja. Percuma juga kalau melanjutkan berjualan. Hari sudah lewat tengah malam, tak ada lagi orang yang berkeliaran di jalan. Sambil memikul rombong baksonya yang terlihat masih sangat berat, Kang Tarno berjalan ke arah utara, melewati area Tegal Salahan menuju ke Desa Kedungjati. Meski banyak yang bilang kalau area Tegal Salahan ini angker, namun Kang Tarno tak pernah merasa takut. Toh selama ini setiap pulang berjualan ia selalu melewati tempat itu dan tak pernah sekalipun ia mengalami hal-hal yang aneh. Namun malam itu ada yang berbeda. Kang Tarno merasa tengkuknya sedikit merinding saat mendekati buk yang ada di antara tanjakan dan turunan jalan Tegal Salahan itu. Udara juga terasa lebih dingin. Angin yang bertiup sepoi-sepoi membawa aroma bau perengus yang menusuk indera penciumannya. Kang Tarno menghentikan sejenak langkahnya. Dari tempatnya ia berdiri. Ia melihat dua sosok bayang hitam tinggi besar duduk di atas buk beberapa meter di depannya. Yang sebelah kanan jalan, satu lagi di seberangnya. Satu di sebelah kanan jalan, satu lagi di sisi seberangnya. Wah, semi apes tenan dino iki. Wis tutulan payu,
mulih malah jegat Mbah Gendruwo, gerutu Kang Tarno dalam hati. Sempat terbersit niat di hati Kang Tarno untuk berputar balik dan mencari jalan lain. Namun niat itu segera ia urungkan. Jalan memutar terlalu jauh, bisa-bisa baru pagi hari nanti ia sampai rumah. Akhirnya, setelah mulutnya kumat-kapit entah mengucapkan kalimat apa, Kang Tarno kembali berjalan dengan kepala sedikit menunduk, berusaha untuk mengacuhkan keberadaan kedua makhluk itu. Namun, nasib baik rupanya enggan untuk berpihak pada Kang Tarno. Saat ia lewat tepat di depan kedua makhluk itu, serempak kedua sosok hitam itu melompat turun dari atas buk untuk menghampirinya. Sontak Kang Tarno segera menurunkan rombong baksonya. Kedua lututnya bergetar hebat. Laki-laki itu jatuh terduduk di atas jalan berbatu dengan sedikit basah oleh embun. Lewat sudut matanya, Kang Tarno mengamati kedua sosok hitam tinggi besar itu yang sangat menyeramkan. Seluruh tubuhnya diselimuti oleh rambut lebat berwarna keabu-abuan yang terlihat kasar, dan wajahnya lebih menyeramkan lagi. Matanya bulat besar, sebesar bola senter berwarna merah dan menyala, hidung pesek besar dengan lubang hidung sebesar pantat gelas, dan mulutnya lebar dengan sepasang taring sebesar pisang raja yang mencuat dari kedua sudut bibirnya. Yang lebih menyeramkan lagi adalah salah satu dari kedua sosok itu memiliki payudara yang sangat besar dan panjang, menggelambir turun hampir menutupi seluruh perutnya yang buncit, tanpa ada selai benang pun yang menutupinya, dan sangat menjijikkan. Bakso mangkok. Salah satu dari sosok itu menunjuk ke rombong bakso Kang Tarno. Suara makhluk itu terdengar sangat serak dan berat. Kang Tarno pun mulai sibuk meracik dua mangkok bakso pesanan makhluk itu dengan tangan gemetar. Tak butuh waktu lama, dua mangkok bakso siap dihidangkan. Dan tak menunggu lama juga, tanpa memperdulikan kuah bakso yang panas mengepul, kedua makhluk itu menenggak seluruh isi mangkok sampai tandas tak tersisa. Aduh, panas ngono kok nekat diglogok. Apa ora nglonyoh cangkeme? Batin Kang Tarno keheranan. Imbuh 20 mangkok. Kembali makhluk itu menunjuk rombong bakso Kang Tarno. Wah, kelakon dirampok Gendruwo tenan iki. 20 mangkok ge iki mengko dibayar apa ora ya? Gerutu Kang Tarno dalam hati. Namun laki-laki itu tak kuasa menolak permintaan kedua makhluk hitam besar itu. Lenyap sudah seluruh isi dandang baksonya, tetes kuah pun tak ada yang tersisa. Kang Tarno duduk lemas, membayangkan kerugian besar yang akan ia derita malam itu. Hai! Kedua makhluk hitam besar itu bersendawa dengan sangat kerasnya. Bau nafas busuk keluar dari mulut keduanya, membuat Kang Tarno merasa mual bukan kepalang. Duite, salah satu dari makhluk hitam besar itu mengeluarkan beberapa lembar uang puluhan ribu. Entah uang beneran atau bukan, Kang Tarno sempat tak memeriksanya. Laki-laki itu langsung memasukkannya begitu saja ke dalam laci rombong baksonya. Dan begitu kedua makhluk itu menghilang di balik kegelapan, Kang Tarno juga langsung ngibrit setengah berlari menaiki tanjakan jalan Tegal Salahan sambil memikul rombong baksonya yang kini terasa sangat ringan. Keesokan harinya, sebelum berangkat ke pasar untuk berbelanja, Kang Tarno menyempatkan diri memeriksa laci rombong baksonya.
Dan benar saja, bukan lembaran uang puluhan ribu yang ia temukan, tapi hanya beberapa lembar daun sirih yang mulai mengering. Lemas seketika sekujur tubuh Kang Tarno dengan wajah lesu. Akhirnya Kang Tarno menceritakan kejadian yang ia alami semalam kepada bapak mertuanya. Sudah, tak perlu kamu pikirkan kejadian itu. Sekarang kamu ke pasar saja belanja. Ini pakai uang bapak dulu. Nanti kamu jualan saja seperti biasa. Dan daun sirih itu biarkan saja di dalam laci rombongmu. Jangan dibuang. Siapa tahu bisa membawa keberuntungan. Gitu nasihat sang bapak mertua sambil memberikan beberapa lembar uang puluhan ribu untuk modal belanja Kang Tarno. Meski sedikit bingung, toh Kang Tarno menuruti begitu saja saran dari bapak mertuanya. Dan benar saja, entah memang kebetulan atau bagaimana, sejak peristiwa itu jualan bakso Kang Tarno maju pesat. Sekarang ia sudah memiliki beberapa kios di pasar kecamatan yang lumayan ramai, dan tak perlu lagi bersusah payah memikul rombong keliling kampung untuk menjajakan baksonya. Tamat. Semoga Anda terhibur dengan cerita misteri kali ini. Jangan lupa untuk mendengarkan kisah-kisah misteri terbaru selanjutnya, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini agar kami lebih semangat menyuguhkan cerita misteri yang lebih menyeramkan lagi. Ingat, jangan lupa selalu berdoa, karena setan selalu ada dimanapun kita berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.